Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, gue bakal mencoba menjelaskan tentang materi soal bab branch dan konsengan. Jadi, anggap aja ini sebagai pengganti tentir karena kita nggak bakal ngadain tentir. Sebelumnya, sama kayak materi branch yang ada di video YouTube sebelumnya itu, gue udah ngejelasin perbedaan agen dan kantor cabang. Pokoknya intinya kalau agen dia itu nggak mempunyai kuasa atas barang yang dititipin ke dia. Jadi dia cuma hanya menjual terus terus laporan ke kantor pusat dan dia juga nggak melakukan pembukuan. Tapi kalau misal kantor cabang dia mempunyai kuasa atau bukan mempunyai kuasa sih, maksudnya mempunyai wewenang buat ngelola transaksi itu. Jadi kayak misalnya, dia bisa aja dapat barang dari kantor pusat. Nah, terus dia juga, eee, bisa mengatur sendiri loh gimana cara marketingnya gitu-gitu. Jadi di kantor cabang ini, kita sebagai kantor pusat tidak mempunyai kuasa penuh atas kantor cabang, gitu. Nah, kita masuk ke akuntansinya. Di akuntansinya itu, di sini gue udah ngerangkumin jurnal-jurnal secara yang sering keluar. Maksudnya secara umum jurnal-jurnalnya ini. Terus sumbernya dari PPT Pak RTH. Yang pertama, di bab ini tuh kan kita pasti ngejurnal dari sisi pusat dan sisi cabang. Terus kalau pusat ini dikenal dengan istilah home office, kalau cabang dikenal dengan istilah branch. Jadi nanti, eee kita langsung masuk aja deh. Kan misalnya nih ada transaksi, kantor pusat mengirimkan kas ke cabang senilai $1.000. Nah, berarti kan ini kantor pusat ngirim ke cabang, berarti di pusat dia bakal mengkredit cash, terus di cabang dia bakal mendebit cash. Nah, habis itu, eee, transaksi antar pusat dan cabang ini akan menimbulkan akun resiprokal. Kalau di pusat namanya itu tuh branch atau kalau dipanjanginnya itu investment in branch. Jadi seolah-olah kantor pusat berinvestasi di cabang gitu. Nah, terus abis itu, kalau misalnya cabang sebaliknya, kan si pusat berinvestasi di cabang. Berarti nanti si cabang bakal menjurnalnya itu tuh ke akun home office. Nah, akun home office ini, dianggap sebagai capital gitu. Jadi nanti di kantor pusat akunnya branch pada cash, di kantor cabang akunnya itu jurnalnya itu bakal cash pada home office. Nah, kalau misalnya gimana kalau, cabang yang nyetor kas ke kantor pusat? Nah, tinggal kebalikannya aja, cash bertambah di pusat, terus pada branch, terus kalau di cabang karena dia mengeluarkan cash, berarti cash di kredit, terus home office-nya berkurang, jadi di debit, gitu. Nah, selanjutnya kalau kan tadi terkait transaksi mengirimkan cash. Sekarang transaksi terkait mengirimkan barang atau mengirimkan persediaan. Nah, misalnya ini nih kantor pusat. Oh iya, sebelumnya cabang ini bisa memperoleh barang dagangan atau inventorinya itu bisa dari kantor pusat. Terus dia juga bisa dari pemasok lain gitu. Jadi dia punya hak itu. Dia bisa dapat dari kantor pusat, dia juga bisa dapat dari pemasok lain. Nah, kantor pusat mengirimkan barang seharga $120 dengan ongkos kirim $10. Nah, berarti nanti akunnya branch pada shipment to branch. Jadi shipment to branch itu tuh kayak pengiriman kepada cabang sebagai inventorinya gitu. Dan cash. Jadi shipment to branch ini tuh senilai harga barangnya 120, terus ongkos kirimnya itu tuh kita sebagai kantor pusat kan mengirimkan cash, berarti cashnya dikredit sebesar 10. Berarti nanti akunnya branch 130, shipment to branch 120, cash 10 gitu. Sementara itu si cabang kebalikannya, dia menerima shipment pengiriman dari home office. Berarti shipment from home office 120, pada freight out dia membebankan ongkos kirimnya sebesar 10. Berarti freight out 10 pada home office 130 gitu. Nah, selanjutnya ini ada, variasi soal. Nah, variasi soal, kantor pusat itu bisa aja mengirimkan barang ke kantor cabang, tapi
dia ngomongnya misalnya nih ya, ini di soal harga barangnya itu tuh HPP-nya tuh 120, tapi kantor pusat itu tuh ngomong sama kantor cabang kalau misalnya harga barang yang kamu harus jual itu 144, ada marginnya sebesar 20%. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah sebenarnya kan HPP-nya 120, tapi si cabang dikasih taunya HPP-nya 144. Nah, mau nggak mau si cabang ini harus menjual ke pelanggan minimal seharga 144. Dampaknya adalah nanti keuntungan yang didapat sama si kantor pusat ini bakal jauh lebih banyak dibandingkan yang seharusnya gitu. Jadi mengirimkan persediaan 120, margin 20%, serta ongkos $10. Berarti nanti akunnya jurnalnya branch, terus shipment to branch ini tuh sebesar HPP asli 120. Terus unrealized profit, berarti keuntungan yang masih berbentuk unrealized. Jadi kita udah mencatat keuntungan kita gitu loh, sebesar 20% dikali $120 sama dengan $24. Pada cashnya sebesar ongkosnya $10. Branchnya totalnya aja deh, total kreditnya 154. Nah, terus yang kantor cabang sebaliknya, kantor cabang shipment from home office-nya bukan 120, tapi kan tadi gue bilang dia itu taunya harga barangnya itu tuh 120 dikali 120%. Berarti shipment from home office-nya adalah 144 gitu. Pada freak out membebankan si ongkos kirimnya 10, ya pokoknya freak out debit maksudnya. Terus home office-nya di kredit sebesar 154. Nah, yang terakhir terkait persediaan, tadi gue bilang si cabang dia bisa membeli persediaan dari pemasok lain. Nah, kalau misalnya cabang membeli persediaan dari pemasok lain, berarti kan si kantor pusat gak ada urusan apa-apa. Karena itu kan cabang yang beli, terus buat cabang juga. Jadi pusat gak bakal menjurnal atau no entry. Sementara itu, cabang bakal menjurnalnya purchase pada account payable atau cash sebesar 350. Kenapa purchase? Ya, purchase kan digunakan kalau misalnya metode periodik. Kalau misalnya metode perpetual, kita pakai akunnya merchandise inventory gitu. Tapi umumnya di bab ini kita itu bakal pakai metode periodik. Kenapa? Karena kan ingat gak sih kalau misalnya kita ngerjain workbook, kita itu harus menghitung ulang COGS-nya. Nah, gitu. Pokoknya rata-rata di soal-soal bab branch ini tuh pakai metode periodik gitu. Pokoknya kalau misalnya metode perpetual ganti aja purchase ini jadi merchandise inventory gitu. Selanjutnya adalah aset tetap. Terkait aset tetap tadi udah kas, udah persediaan, sekarang aset tetap. Yang pertama, kalau aset tetap itu sama aja kayak tadi, bisa beda maksudnya. Aset tetap itu bisa dibeli sama kantor pusat, bisa juga dibeli sama kantor cabang. Terus aset tetap itu juga bisa dicatat oleh kantor pusat, bisa dicatat oleh kantor cabang. Pertama kita bakal bahas yang kalau gimana sih kantor pusatnya aja yang beli gitu. Yang pertama nih, kantor pusat membeli aset tetap seharga $3.000 dan penyusutan per tahun $300 dicatat oleh kantor pusat. Jadi di sini statusnya kantor pusat yang beli. Terus pencatatannya di kantor pusat. Tapi barang aset tetap itu ada di kantor cabang gitu. Jadi kalau kantor pusat yang beli aset tetap, jurnalnya tinggal equipment pada cash sebesar 3.000. Terus abis itu pas penyusutan karena barangnya itu ada di kantor cabang, berarti si cabang itu harus ikutan menjurnal juga. Berarti kita membutuhkan akun resiprokal. Nah, di kantor pusat kita itu bakal menjurnalnya branch pada accumulated depreciation. Terus, kalau misalnya cabang, dia itu bakal menjurnalnya depreciation expense pada home office. Sebenarnya si cabang itu tuh, kalau secara umum dia itu tuh pasti mencatat di bagian yang expense-nya gitu. Perhatiin aja deh.
Pokoknya perhatiin aja nanti. Soalnya di sini kan di debitnya itu pasti expense. Maksud gue kayak branch pada accumulated itu, tapi kalau misalnya si pusat dia itu tuh nyatet bagian asetnya di kredit gitu. Ini kan kalau misalnya dicoret akurasi prokalnya ujung-ujungnya jurnal depreciation expense pada accumulated gitu. Tapi si expense-nya itu tuh biasanya dicatat oleh cabang, terus akun kontranya itu tuh dicatat oleh kantor pusat. Nah, selanjutnya yang kedua, kantor pusat ngebeli, tapi yang catat itu kantor cabang yang punya hak buat mencatat equipment dan penyusutan kantor cabang. Gimana nih? Nah, pertama berarti kan kantor pusat membeli, ngejurnal di kantor pusat, equipment pada cash. 3.000. Nah, karena yang mencatat itu si kantor cabang, berarti seolah-olah si kantor pusat mentransfer ke kantor cabang branch pada equipment, equipment pada home office gitu. Sebesar 3.000. Terus nanti karena kantor cabang yang mencatat asetnya, kantor cabang yang menyusutkan depreciation expense pada accumulated depreciation gitu. Terus abis itu, nah sekarang gimana kalau misalnya kantor cabang yang melakukan pembelian? Nah kalau kantor cabang yang melakukan pembelian, gimana ya? Kantor cabang yang melakukan pembelian itu bisa dicatat oleh kantor pusat, bisa dicatat oleh kantor cabang. Pertama nih, kalau misalnya kantor cabang yang beli, terus yang nyatet equipment dan penyusutannya tetap kantor pusat. Berarti seolah-olah si cabang ini nih mentransfer equipmentnya ke kantor pusat. Jadi pertama jurnalnya kan cabang mengeluarkan duit nih, berarti home office pada cash karena cabang mengeluarkan duit. Terus di kantor pusatnya bakal memunculkan akun equipment karena dia harus mencatat equipmentnya pada branch gitu. Nah, selanjutnya buat penyusutan sama kayak jurnal yang pertama tadi, di pusat branch accumulated, terus di cabang depreciation expense pada home office. Nah, terus terakhir nih tentang aset tetap maksudnya. Kantor cabang membeli aset tetap 3.000 dan penyusutan per tahun 300. Nah, kalau kayak gini kan semuanya itu yang beli kantor cabang, yang mencatat kantor cabang, asetnya ada di kantor cabang, berarti kantor pusat tidak menjurnal apa-apa atau no entry. Sementara itu, kalau misalnya kantor cabang, dia bakal menjurnal pembelian dulu nih pertama, equipment pada cash 3.000, terus baru depresiasinya, depreciation expense pada accumulated depreciation gitu. Selanjutnya kita bakal bahas tadi udah persediaan aset tetap, sekarang bahas beban-beban. Nah, beban-beban ini bisa ada yang dibayar sama kantor cabang, bisa ada yang dibayar sama kantor pusat. Kalau misalnya kantor cabang yang bayar, berarti ya udah tinggal expense debit terus cash di kredit, udah beres kan. Terus kantor pusat gak bakal jurnal apa-apa karena yang melakukan transaksi semuanya kantor cabang. Nah, kalau misalnya ini nih, kantor pusat membayar beban operasi sekian, sekian. Nah, kalau misalnya di sini kantor pusat baru membayar beban operasi, nggak dicantumin untuk kantor cabang gitu-gitu, dia ngejurnalnya tinggal sama kayak tadi, expense pada cash. Istilahnya kayak kantor pusat melakukan pembayaran beban gitu, ya udah expense pada cash. Nah, terus biasanya di soal ada tulisan gini, kantor pusat mengalokasikan beban-beban ke kantor cabang, cabang. Nah, ini berarti nanti sama kayak tadi branch-nya bakal debit beban-bebannya di kredit. Enggak beban-beban sih akun kontranya. Terus kalau misalnya di cabang, beban-bebannya baru pada home office. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih, operating expense. Operating expense 500. Operating expense kalau terpakai itu kan pasti operating expense. Maksudnya operating expense itu kan biasanya pemakaiannya itu, maksudnya operating expense itu nggak ada akun kontranya gitu kan. Kayak misalnya nih,
prepaid insurance nih. Prepaid insurance kalau terpakai kan akunnya itu bakal insurance expense pada prepaid insurance maksud gua gitu. Nah, kalau misalnya operating expense kan dia nggak ada akun kontraknya. Jadi nanti di kantor pusat jurnal itu tetap operating expense. Ini sering keluar nih. Kantor pusat mengalokasikan beban operasi. Berarti nanti di kantor pusat bakal jurnal branch pada operating expense, terus di kantor cabang operating expense pada home office gitu. Sementara itu kalau yang akun jurnal awalnya itu pendekatan aset, berarti ada akun maksudnya ada akun kontranya gitu kan. Nah, prepaid insurance nih, prepaid insurance. Nah, prepaid insurance itu kan istilahnya untuk dipakai nggak cuma sekali gitu, sekali pakai langsung habis kan biasanya kalau asuransi itu untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau berapa bulan. Jadi kalau misal ada yang terpakai insurance expense pada prepaid insurance. Nah, berarti tadi gue bilang kantor pusat itu mencatat akun kontranya. Kita mengurangi prepaid insurance, terus mendebitnya insurance expense gitu. Gitu juga dengan tax payable. Tax payable akun kontranya kan tax expense. Tax payable di sini, tax expense di sini. Terus advertising expense. Advertising expense ini kalau misalnya ini berarti asumsinya dia itu untuk pemakaian sekali. Untuk pemakaian sekali kan expense tuh. Misalnya bayar iklan untuk sekali pakai gitu. Makanya expense. Jadi dua-duanya bakal tetap expense. Advertising expense sama advertising expense. Tapi kalau misalnya di sini prepaid advertising, berarti di sini prepaid advertising pada advertising expense. Sebenarnya ini bisa asumsi sih kalian kalau misalnya ragu pakai apa, tulis aja asumsinya gitu. Nah, yang terakhir nih, kalau misalnya ada kantor cabang menerima uang dari hasil penjualan, ya udah tinggal cash pada sales. Terus kantor pusatnya dia tidak menjurnal apa-apa gitu. Nah, kita lanjut ke jurnal penyesuaian nih. Jurnal penyesuaian sebenarnya kayak jurnal penyesuaian biasa, tapi gue cuma mau bahas yang kalau misalnya terdapat sales return. Kalau misalnya terdapat sales return, itu tuh sales return di kantor cabang. Nah, berarti kan kantor cabang itu bakal menjurnal sales return pada cash. Kan kalau misalnya penjualan cash pada sales. Kalau dikembaliin sales return pada cash gitu. Terus kantor cabang itu bakal mentransfer lagi misalnya kantor cabang mentransfer lagi ke kantor pusat inventory-nya. Berarti nanti home office pada shipment from home office, terus shipment to branch pada branch. Seolah kayak si kantor cabang mentransfer inventory ke kantor pusat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup sama kayak pengakun dulu. Jurnal penutup itu dia bakal pertama menutup inventory, menutup expense, dan menutup revenue, kemudian baru kita tutup ke gain atau loss. Nah, yang pertama menutup inventory bisa digabung, bisa dipisah. Kalau misalnya dipisah ya udah kita menghapus beginning inventory, kita memunculkan ending inventory dengan akun kontranya income summary. Kan kalau jurnal penutupan identik sama income summary, itu aja. Terus expense. Nah, expense tuh semua expense yang di debit dia bakal dikreditin. Nah, tapi di sini ada tambahan di sini. Sebenarnya kita bisa lihat aja tinggal di jurnal atas-atas mana nih yang debit. Tapi secara garis umum yang bakal didebitin itu bakal dikreditin itu ada shipment from home office kan jurnal apa namanya saldo normal shipment from home office itu di debit nih. Mana ya? Di sini nih shipment from home office itu kan di debit nih. Ya udah berarti kita bakal ngekreditin. Mana ya tadi? Ini kita bakal ngekreditin. Terus break in juga akan beban kita kreditin. Terus expense kita kreditin. Terus purchase. Nah, umumnya 4 ini yang kalian harus hati-hati. Jangan lupa di closing semua.
Kalau revenue biasanya cuma sales aja sih gitu pada income summary. Nah, terus nanti selisih dari income summary ini tinggal kita debit kreditin aja. Terus kita bakal memunculkan jurnal income summary pada home office. Nah, income summary pada home office ini jurnalnya fungsinya untuk mencatat net income dari kantor cabang. Nah, net income dari kantor cabang itu bakal ditransfer ke kantor pusat. Nah, kantor pusat bakal mencatatnya sebagai branch pada branch income sebesar 6.000 gitu. Branch income sebesar 6.000. Terus abis itu nanti kita bakal ngitung unrealized profit. Unrealized profit ini apa sih? Unrealized profit itu adalah margin kayak misalnya margin tadi kayak harga dengan margin dikurang harga tanpa margin gitu. Harga COGS dengan margin dikurang COGS tanpa margin. Begitu kawan-kawan. Terus abis itu, nah 2 ini tuh kan belum masuk ke income summary. Nah 2 ini adalah jurnal penyesuaian kantor pusat. Jadi kalau misalnya ditanya jurnal penyesuaian kantor pusat yang mana sih? Ya udah ini jurnal penyesuaian kantor pusat tuh. Dan kalau misalnya ada transaksi-transaksi sales, expense dan lain-lain yang dilakukan kantor pusat, ya kita harus menutupnya juga kayak gini gitu. Terus nanti jurnal penutupnya baru nih, branch income ini kita tutup ke income summary. Nah, terus income summary kita tutup ke RE, kayak biasa, kayak dulu pengakuan gitu. Jadi branch income ini kita tutup ke income summary kita tutup ke RE gitu. Jadi net income-nya, kok net income? Oh ya, net income ini didapat dari mana? Didapat dari branch income yang dari kantor cabang, terus ditambah sama unrealized profit, maka jadilah net income. Kalau misalnya nggak ada transaksi yang dari kantor pusatnya aja gitu. Terus jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini ada 5. Ini aja pokoknya yang harus kalian hafalin insya Allah. Yang pertama, kita harus mengeliminasi akun-akun tentang kantor cabang. Yang pertama, branch income. Nah, branch income yang ini kan masih jurnal penyesuaian nih. Kita hapuskan branch income, kita hapuskan dari kredit di debit, terus unrealized profit kita kreditin, di branch kita kreditin gitu. Terus abis itu eliminasi shipment to branch sama shipment from home office. Tadi kan gue bilang shipment to branch itu selalu namanya kredit, didebitin aja. Shipment from home office dari debit ke kredit. Selisihnya adalah unrealized profit. Terus abis itu kita eliminasi unrealized. Pertama kita eliminasi unrealized beginning inventory. Unrealized beginning inventory kita eliminasinya unrealized profit pada COGS beginning inventory. Berarti kita menghapus beginning inventory yang ada di COGS. Terus abis itu eliminasi unrealized ending inventory. Berarti kita memunculkan ending inventory yang ada di COGS pada inventory. Yang terakhir, kita eliminasi akun home office sama branch. Kan saldo akhir home office dan branch itu harus selalu sama. Ya udah kita eliminasi aja, tinggal nggak bakal ada selisih home office pada branch. Kalau ada selisih salah. Terus abis itu cara ngitung COGS-nya gimana sih? Cara ngitung COGS-nya dari beginning ditambah purchase ditambah freight in gitu. Terus kalau misalnya untuk pusat cara ngitung COGS-nya dikurang sama shipment to branch, dikurang sama barang yang kita kirimkan ke cabang gitu. Sementara itu kalau cabang dia itu
ditambah sama barang yang diterima dari pusat gitu. Ditambah sama freak in-nya yang dari pusat ini. Terus maka jadilah available for sale, dikurang sama ending jadilah COGS gitu. Nah, selanjutnya ada juga variasi soal. Biasanya yang seru itu tuh kalau misalnya cabangnya itu lebih dari satu. Nah, kalau cabangnya lebih dari satu, bisa memungkinkan ada transaksi antar cabang. Nah, transaksi antar cabang itu tuh ada ketentuan. Jadi kalau misal sebenarnya kan kalau kita mikir kalau urusan cabang satu ke cabang dua, ya udah urusan mereka berdua aja. Tapi nggak boleh kayak gitu. Mereka harus selalu melibatkan kantor pusat sebagai perantaranya. Misalnya gini nih, cabang satu mentransfer uang ke cabang dua. Nah, pertama, cabang satu ngirim duitnya dulu ke kantor pusat. Home office pada cash, dia kirim ke kantor pusat. Nah, terus dari kantor pusat, dia bakal ngetransfer ke kantor cabang. Cash pada home office gitu. Terus nanti di kantor pusatnya, di kantor pusat bakal menjurnal branch 2 bakal bertambah saldonya, mengurangi saldo branch 1 gitu. Terus cabang 2 mengirim 25% dari inventory 1 Januari ke cabang 1. Nah, cabang 2, cabang 2, cabang 2, cabang 2. Cabang 2. Cabang 2. Cabang 2 dia ngirim ke cabang 1. Nah, berarti kan nanti dia bakal mendebit home office. Dia ngirim dulu seolah-olah ke kantor pusat. Nah, home office, terus di kreditnya dia mengurangi shipment from home office karena dia mau transfer persediaan. Terus kalau ada flag in dicatat, terus pada cash. Terus nanti cabang satunya menerimanya ada shipment from home office di debit, ada flag in, terus pada home office. Nah, flag in yang di sini itu jumlahnya itu tidak boleh melebihi melebihi ongkos yang biasa dilakukan kantor cabang. Misalnya gini nih, kantor pusat kalau ngirim pusat ke cabang, itu tuh mengirimkannya itu tuh sabar ya. Pusat ke cabang dia itu tuh mengirimkan ongkosnya itu tuh sejumlah 250. Seharga 250, tapi cabang 2 ngirim ke cabang 1 ongkosnya itu 300. Nah, karena 300 ini lebih dari 250, berarti yang ditulis di cabang 1 ini bakal 250 aja gitu. Terus yang di jurnal-jurnal kantor pusat apa? Shipment to branch 2 pada shipment to branch 1. Terus nanti branch 1 brand satu ber, ber, ber terus nanti ada brand 1 excess freight pada branch 2. Terus nanti ditulislah up unrealized profit branch 2 pada unrealized profit branch 1. Nanti untuk lebih lanjut kita bakal bahas soal aja. Soal pertama yang bakal kita bahas ada akuntansi kantor pusat cabang. Nah, akuntansi kantor pusat cabang yang soal tahun lalu berarti kan. Nah, di sini kita bakal ngelihat soalnya deh. Oh, di sini kita bakal ngeliat soal. Jadi PT Abdi ini sebagai kantor pusat, yaitu itu ada 3 toko cabang baru, yaitu ada cabang Jogja, ada cabang Cirebon, dan ada cabang Semarang. Nah, jadi ada 3 cabang. Nah, kebijakan akuntansinya itu tuh akuntansi aset tetapnya itu dicatat oleh kantor pusat, tapi tetap bisa digunain sama kantor cabang. Nah, terus yang B, pembayaran biaya asuransi toko dan biaya iklan dilakukan secara terpusat dan dibagi secara proporsional. Berarti
beban yang dibayarin sama pusat adalah biaya beban asuransi dan beban iklan. Terus yang C, cabang memperoleh barang itu dari pusat dan pemasok luar gitu. Kita langsung masuk deh. Yang pertama, mengirimkan uang modal kerja ke masing-masing cabang. Nah, kalau mengirimkan modal kerja itu kan berarti mengirimkan cash nih, maksudnya uang modal. Berarti nanti kayak tadi kantor pusat itu bakal menjurnal branch pada cash aja tinggal gitu sesuai saldo masing-masing branch Cirebon 300 juta gitu-gitu. Nah, terus masing-masing cabang bakal menjurnalnya cash pada home office. Begitu aja, satu-satu yang dijurnal mereka masing-masing. Terus nomor 2 nih. Nomor 2 apa ya? Nomor 2, kantor pusat memerintahkan masing-masing cabang membeli peralatan dengan rincian sebagai berikut. Jadi di sini si kantor pusat nyuruh cabang beli aset tetap, tapi yang mencatat equipment-nya dan mendepresiasinya itu tetap kantor pusat. Nah, berarti di sini seolah-olah kan tadi gue bilang si kantor cabang dia itu bakal seolah-olah mentransfer equipment ke kantor pusat. Ini nih, home office pada cash karena dia mengeluarkannya sejumlah harga perolehan ya 200.000, 200 juta, berarti home office pada cash 200 juta. Terus nanti kantor pusatnya dia bakal menjurnalnya equipment, mencatat equipmentnya itu berdapat dari branch-branchnya di kredit gitu. Jadi seolah-olah si kantor cabang mentransfer equipmentnya ke kantor pusat begitu. Terus habis itu yang selanjutnya. 3, kantor pusat mengirimkan barang dagang dan keterangan tambahan sebagai berikut. Nah, jadi di sini nomor 3, kantor pusat itu mengirimkan inventory. Nah, mengirimkan inventory berarti, nah di sini ada harga pokok, ada margin, ada yang belum terjual, ada biaya kirim. Nah, yang kita perlukan itu harga pokok, margin, dan biaya kirim. Misalnya nih, satu-satu ya kita jurnalnya brand Cirebon. Hati-hati di sini tuh, kan biasanya Cirebon, Semarang, Jogja. Di sini Cirebon, Jogja, Semarang. Berarti harus hati-hati. Jadi jawaban yang ini tuh beda sama Panta, karena Panta disamain urutannya gitu sama yang atas sama bawah ini. Nah, brand Cirebon itu 300 juta. Berarti shipment to brand Cirebon 300 juta. Terus marginnya 20%. Berarti unrealized profit. Unrealized profit. Unrealized profitnya itu tuh 300 juta dikali 20%. Terus pada cash sebesar 2 juta, sebesar ongkos kirimnya. Begitu. Nah, gitu juga dengan cabang yang lain. Terus gimana yang harus dicatat sama si Cirebon ini? Yang harus dicatat sama si Cirebon ini adalah dia taunya harga barang itu 360, 300 tambah 60, 360, break in-nya 2 juta pada home office 362 juta gitu. Terus kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Selama tahun 2019 berikut ini nilai penjualan masing-masing cabang. Nah, berarti yang ini nomor 4 ini kan yang ini melakukan penjualan si kantor cabang. Berarti pusatnya bakal no entry. Sementara itu ya udah tinggal di jurnal aja penjualan jurnalnya gimana. Jurnal penjualannya cash pada sales itu 900 juta nih yang kantor cabang, dan yang lain-lainnya itu sama. Terus ada pembelian dari pemasok luar sama beban operasional. Berarti kalau pembelian dari pemasok luar itu kan purchase nih. Purchase dia 200 juta, 200 juta oke. Terus ada beban operasional 200 juta juga. Ya udah catat aja operating expense 200 juta. Nah, di sini kan katanya tadi yang dibayar sama kantor pusat itu cuma asuransi sama
biaya iklan. Berarti kan operating expense tetap dibayar sama si Cirebon. Berarti purchase, operating expense sama cash. Tuh, dicatat kayak biasa aja. Terus si pusat gak menjurnal apa-apa. Nomor 5 nih, selama 2019, kantor pusat membayar biaya iklan 200 juta. Biaya ini dibagi secara proporsional ke kantor pusat dan 3 cabangnya dengan rasio sebagai berikut. Nah, di sini kantor pusat membayar biaya iklan 200 juta. Berarti prepaid advertising pada cash sebesar 200 juta gitu. Terus habis itu kantor pusatnya juga menerima proporsinya itu sebesar 2. Berarti advertising expense pada prepaid advertising itu tinggal dikali aja, dikali proporsional, proporsi 200 juta dikali 2 per 10. Terus buat ngealokasiin ke cabang-cabang tinggal branch pada advertising expense sebesar proporsi masing-masing. Tinggal kalian cari aja. Terus kalau misalnya cabang Cirebonnya dia menerima beban iklan kan, berarti advertising expense pada home office sebesar 60 juta ini. Gitu juga dengan cabang-cabang lain. Terus nomor 6 ini udah masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, mari kita coba. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Nomor 6 ini jurnal penutup, guys. Maksudnya kita bukan jurnal penyesuaian dulu ya. Soalnya kita harus melakukan jurnal penyesuaian dulu. Nah, di sini kita itu bakal menjurnalnya itu penyusutan. Nah, penyusutan tadi itu kan kantor pusat masing-masing membeli peralatan dengan rincian sebagai berikut, bla 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 bla, gitu kan. Nah, kalau begini berarti masing-masing ini bakal kita susutin. Pertama yang Cirebon nih, penyusutan ini kan dicatat oleh kantor pusat, tapi yang punya barang itu tuh si cabang. Berarti nanti kita harus melibatkan 2 orang ini gitu. Nah, di sini sebenarnya bebas mau jurnal yang atas ini atau jurnal yang bawah ini. Kalau yang atas langsung digabung, kalau yang bawah dipisah-pisah. Misalnya nih, branch Cirebon 22.500 itu ya tinggal dihitung masing-masing aja ya. 200 juta dikurang 20 juta bagi 8. Terus sisanya juga 240 kurang 40 bagi 10 gitu-gitu. Nah, gue mau jelasin di sini akunnya itu branch pada accumulated di pusat. Terus di cabangnya depreciation expense pada home office karena yang beli si cabang tapi yang nyatet si pusat dan yang punya kuasa atas fisiknya itu si cabang gitu loh. Terus nomor penyesuaian yang kedua itu tuh pada akhir tahun masing-masing toko cabang diwajibkan mentransfer uang ke pusat dengan besaran 10% dari penjualan. Nah, kalau yang nomor 2 ini itu berarti dari penjualan yang mana ya? Penjualan yang ini itu tuh harus dikali 10% buat disetor ke kantor pusat. Berarti kantor pusat nerima cash nih. Nerima cash misalnya dari Cirebon 900 juta kali 10%, 90 juta nih. Nah, yang lainnya juga gitu. Pokoknya akunnya cash pada branch, terus branch si cabangnya kan dia mentransfer duit. Berarti home office pada cash gitu kawan-kawan. Nah, selanjutnya buat jurnal penutup itu sama kayak tadi yang gue bilang, jurnal penutup itu tuh dia kan menutup expense, terus menutup revenue, terus menutup inventory. Oh iya, gue mau nekanin. Jadi kan di sini tuh di soal ini tuh nggak ada beginning inventory, tapi ada ending inventory. Kita lihat di sini ya. Berikut ini persediaan barang dagang 31 Desember 2019 untuk masing-masing cabang. Nah,
total di sini tuh ada barang dari kantor pusat, ada dari pemasok luar, ada total persediaan akhir. Yang harus kita jurnal di sini itu tuh adalah total persediaan akhir. Bodoh amat mau dia dari home office, mau dia dari pemasok luar. Kalau misalnya dia persediaan akhir ya udah kita masukin aja gitu sejumlah totalnya. Jadi cabang Cirebon 130 juta gitu-gitu. Yang ini 140 sama 150 kita lihat 140 150 gitu. Nah, terus income summary pada home office-nya itu selisihnya aja, selisih income summary ini gitu. Nah, baru nih kita masuk ke jurnal penyesuaian si kantor pusat. Ingat tadi jurnal penyesuaian kantor pusat itu um, jurnal penyesuaian kantor pusat. Itu tuh dia dapat gain atau loss income, net income-nya dari cabang ditransfer kan. Tulis aja branch pada branch income. Kita ambil dari masing-masing ini tuh. 185, 500, 93, 900, yang satunya 38 pada branch income totalnya. Nah, kita bakal masuk belajar untuk ngitung menjurnal unrealized profit pada branch income. Yuk kita. Pertama, branch Cirebon. Branch Cirebon, kalau misalnya mau ngitung unrealized profit itu adalah yang kita hitung profitnya itu tuh selisih profit dengan margin dan tanpa margin itu tuh adalah barang yang dapat dari home office aja. Gue ulangin, barang yang kita hitung unrealized profitnya itu adalah barang yang dari kantor pusat aja. Kan kantor pusat tadi yang ngasih markup. Jadi kalau misalnya ada yang beli dari pemasok luar, itu nggak perlu dimasukin. Pertama, brand Cirebon. Brand Cirebon dia itu kan nggak punya beginning inventory. Jadi kita mulai dari shipment from home office. Kita masukin aja dari jurnal tadi. Tadi kan gue lihat nih. Kegedean. Ini nih. Yang 360 nih. Shipment from home office dari cabang Cirebon. 360. Dimasukin aja. Nah, terus abis itu tinggal dikurang sama inventory ending. Kan harusnya beginning inventory tambah shipment from home office dikurang sama inventory ending inventory. Tapi karena nggak ada beginning ya udah tinggal dikurang sama ending. Nah, untuk ending kita harus hati-hati. Gue tekanin ini yang dari home office. Berarti yang Cirebon yang kita masukin bukan 130 tapi 108 gitu. Jadi dikurang sama 108, sama dengan 252. Ini masih dengan markup. Markupnya berapa? Markupnya itu 20%. Ini beda-beda ya, jadi harus hati-hati markupnya 20%. Nah, berarti nanti kalau misalnya COGS tanpa markup ya udah tinggal dibagi aja 252 dibagi 120%. Unrealized profitnya selisihnya aja 252 dikurang 210 gitu. Gitu kawan. Nah, terus abis itu berarti nanti tinggal kita jurnal unrealized pada branch income. Pokoknya branch yang lain ngikutin aja. Terus saldo branch di kantor pusat itu ya udah tinggal hitung aja branchnya. Pokoknya hasil saldo branch harus sama kayak saldo home office. Saldo branchnya itu tinggal kalian hitung aja dari debit kredit gitu buat account-nya gitu-gitu. Terus kinerja keuangannya diukur dari branch income yang paling tinggi. Nah, branch income ini menurut gua ambilnya yang dari saldo kantor pusat. Nah, misalnya si branch Cirebon nih, branch income itu didapat, coba sih soalnya mintanya apa sih emang? Berikan evaluasi atas kinerja keuangan dari 3 cabang tersebut.
Pokoknya kalau misalnya ditanya kayak gitu, kita bikin aja branch income menurut kantor cabang dan menurut kantor pusat. Kalau menurut kantor cabang kan cuma yang 185, 500. Tapi kalau menurut kantor pusat udah ditambah sama unrealized, tambah 42 gitu. Jadi nanti diurutin aja yang mana paling tinggi, terus dia deh yang paling bagus itunya. Terus kita coba satu soal lagi deh. Yang mana ya? Oh, terus ini ada soal workbook nomor 10 yang beda gitu loh. Jadi di soal workbooknya ini tuh dia itu menyediakan laporan keuangannya. Terus dari laporan keuangan itu kita disuruh buat jurnal eliminasi gitu. Kayak beda dari yang biasanya. Nah, kalau kayak gini berarti kita itu harus hati-hati nih. Jadi kan jurnal eliminasi itu tuh ada, kalau ini kan kita kayak main sudoku gitu. Jadi kita balik aja logikanya. Yang pertama itu yang pertama itu ada jurnal eliminasi branch income. Nah, jurnal eliminasi branch income itu kita lihat di sini kan branch income, unrealized profit sama branch kan. Nah, branch income di sini itu tuh ada nih di sini 218. Berarti kita masukin si 218 itu di branch income. Terus unrealized profit, kita lihat di sini ada nggak unrealized profitnya? Unrealized profit itu nggak ada di sini. Nah, berarti kalau unrealized profit gak ada di sini, berarti harus kita hitung. Sebentar ya. Ya, harus kita hitung kan. Nah, terus ada kalau branch ada nggak di sini? Branch. Nah, sebenarnya branch ini tuh kita bisa lihat di sini nih, net branch. Branch itu tuh maksudnya adalah branch net income branch. Kenapa branch itu tuh saldo net income branch? Kita lihat ya di soal yang di catatan kita tadi nih. Di catatan kita tadi, mana ya? Oh ini, kan tadi gue bilang eh, penyesuaian branch income. Dari income summary home office, si gain atau loss-nya branch itu kalau misalnya di jurnal sama kantor pusat, akunnya itu branch pada branch income. Nah, berarti branch ini adalah saldo net income-nya branch. Terus abis itu unrealized profit itu tuh unrealized profit gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya apa namanya? Kalau misalnya ditanya sebentar ya. Kalau misalnya ditanya cara nyari net income gimana? Cara nyari net income branch-nya gimana? Berarti tinggal branch income total, branch income total, branch income total dikurang sama unrealized profit gitu. Maksud gue gini nih, kan ini branch income nih. Branch income total ini sama adalah unrealized profit ditambah branch gitu. Nah, kalau misalnya ditanya branch, berarti branch income total dikurang unrealized profit. Nah, sekarang kita butuh yang nyari unrealized profit. Berarti cara nyari unrealized profit, branch income total dikurang sama branch gitu. Nah, kita lihat di sini, di soal ini. Di soal ini. Nah, kita kan udah ketemu nih branch income-nya itu hasilnya itu 218. 218. Nah, terus abis itu branch-nya, net income branch itu ada 180. Ada 180. Berarti unrealized profit-nya tinggal selisihnya aja 38 juta gitu. Terus eliminasi shipment-shipment. Nah, shipment to branch. Shipment to branch
Shipment to branch. Shipment to branch itu ada di soal ini. Mana ya? Shipment to branch ada 200, terus shipment from home office ada 240. Tinggal kita masukin aja. Shipment to branch 200, shipment to home of from home office. Gimana sih ya? From home office itu 240. Terus selisihnya ke unrealized sama dengan 40. Terus sekarang eliminasi branch sama home office. Nah, eliminasi branch sama home office itu tuh harus kita hitung dulu saldonya. Saldonya udah ada juga di sini, saldo home office-nya 250 gitu. Ya udah tinggal kita masukin aja home office pada branch sebesar 250 250 gitu. Terus habis itu eliminasi beginning inventory. Unrealized beginning inventory, unrealized beginning inventory. Nah, kalau ini harus kita hitung nih. Jadi pertama kan kita ngitung gimana ya cara menjelaskannya? Pertama kan cara ngitung unrealized profit itu beginning ditambah shipment from home office, terus dikurang sama realized profit, terus jadilah ending gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak begini itu kita itu bakal mencatatnya itu tuh pertama beginningnya kan nggak ada nih, beginning nggak ada. Terus dari shipment from home office. Shipment from home office tadi kan unrealized-nya itu 40 nih, 40. Unrealized-nya 40 di debit. Nah, terus abis itu ada unrealized-nya si branch income ini tadi 38, berarti dikurang sama 38. Terus abis itu ada ending unrealized, ada ketahuan di soal di sini. Unrealized profit in branch inventory. Ini ending 16 juta, 16 juta. Berarti beginningnya tinggal diselisihin aja. Nah, berarti nanti akunnya itu tuh eliminasi unrealized profit pada COGS beginning inventory 14 juta, terus yang endingnya 16 juta begitu. Nah, terus kalau misalnya mau dimasukin ke adjustment entry yang ada di sini itu hasilnya itu harus nol, namanya juga jurnal eliminasi. Nah, yang pertama income branch nih, income from branch atau branch income. Branch income 218, pokoknya semuanya tinggal dimasukin. Yang ada di eliminasi ini itu bakal di saldonya itu bakal nol gitu. Nah, cukup sampai situ dulu untuk branch. Selanjutnya kita bakal bahas tentang materi consignment. Nah, jadi di sini kita agak ngulang dikit ya. Konsinyur itu adalah orang yang nitipin barang. Sementara itu, konsinyi adalah orang yang dititipin barang. Nah, untuk pencatatannya, kalau misalnya dikategorikan menurut kondisi barangnya saat tanggal pelaporan, itu tuh ada konsinyasi selesai atau complete consignment, ada konsinyasi tidak selesai atau incomplete consignment. Sementara itu, kalau misalnya dari pencatatannya, itu tuh bisa dicatat terpisah, bisa dicatat tidak terpisah, gitu. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya itu kita cuma terpacunya sama di kalau yang terpisah tidak terpisah nih. Kalau misalnya terpisah berarti dia itu menganggap barang konsinyasi itu adalah barang orang lain. Maksudnya kayak oh orang ini nitipin barang nih ke kita, berarti kita harus ngebedain sama penjualan reguler kita. Nah, berarti kalau kayak penjualan terpisah ini kita itu bakal menjurnalnya itu dengan akun consignment in atau consignment out. Sementara itu, kalau misalnya pencatatannya digabung atau tidak terpisah, itu tuh kita itu menganggapnya sebagai oh orang ini nitipin barang ke kita, tapi ya udah kita anggap aja sebagai
penjualan kita juga gitu. Yang penting kita ngembaliin duit dia. Nah, kalau kayak gini berarti kita itu kalau misalnya ada konsinyor mengirim barang ke konsinyi, kalau misalnya penjualannya digabung, kita nggak perlu nyatet karena kita nganggapnya itu udah barang kita gitu. Jadi kita nggak perlu mencatat konsinyasi gitu. Terus kalau misalnya ada biaya-biaya itu tuh kayak biasa terpisah, itu tuh bakal dijurnalnya ke consignment in atau consignment out. Tapi kalau misalnya tidak terpisah, dia itu bakal dicatatnya itu ke akun konsinyornya langsung. Misalnya konsinyornya namanya PT bulan, ya udah PT bulan pada cash gitu. Terus kalau penjualan, dia juga bakal mencatat yang terpisah consignment in. Tapi kalau digabung, dia bakal menjurnalnya cash pada sales, terus COGS pada PT bulan gitu. Bukan pada inventory, tapi pada PT bulan. Karena status inventory itu bukan inventornya si PT si konsinyi, tapi PT bulan. Keuntungannya nanti kita lihat ya. Oh, kalau keuntungan ya itu tuh dia itu bakal yang terpisah bakal menjurnal pada consignment out pada consignment income. Tapi kalau misalnya tidak terpisah, dia itu langsung menjurnal ke akun beban dan ke akun revenue. Kita lihat ya di sini yang konsinyasi belum selesai aja deh, soalnya biasanya emang konsinyasi belum selesai. Untuk konsinyasi yang selesai, kalian bisa lihat di materi konsinyasi aja deh. Nah, terus kalau misalnya konsinyasi belum selesai, dicatat terpisah nih. Konita mengirimkan 10 set produk ke toko Rijal sebagai barang konsinyasi harga jual. Nah, kalau kayak gini, Konita transfer ke Rijal. Nah, jurnalnya itu enggak, bentar. Kalau konsinyor kan tadi kalau kantor pusat itu dia bakal menjurnal branch. Terus kalau misalnya si kantor cabang dia bakal menjurnalnya home office. Nah, kalau konsinyor dia itu bakal menjurnalnya consignment out. Kenapa consignment out? Karena dia kayak mengeluarkan barang, mentransfer barang. Sementara itu konsinyi dia mencatatnya consignment in. Jadi dia itu mencatatnya kayak ada barang konsinyasi masuk gitu. Nah, yang pertama nih, mengirim 10 set, harga jual 85, HPP-nya 50. Yang di jurnal di sini adalah sebesar HPP. Jadi nanti 10 dikali HPP 50, bukan 10 kali 85. Berarti nanti consignment out pada merchandise shipment. Terserah jurnal itu kalian apa dosen kalian. Bisa juga merchandise inventory, terserah. Tergantung dosen masing-masing. Ini kelas gua. Maksudnya kalau misalnya Pak RTH itu consignment out pada merchandise shipment itu sebesar 510 dikali 50 sebesar 500. Terus biaya pengiriman 60 ditanggung oleh konsinyor. Nah, kalau misalnya biaya pengiriman 60 itu tuh jurnalnya consignment out pada freak out sebesar 60. Ini menurut catatan Pak RTH ya, consignment out pada freak out. Nah, terus si konsinyi itu pas nerima barang dia no entry. Terus pas ada biaya pengiriman kan bukan urusan dia, jadi dia juga no entry gitu. Nah, terus yang selanjutnya dibayarkan beban-beban oleh konsinyi yang diminta penggantiannya kepada konsinyor sebesar 25. Nah, kalau kayak begini berarti kan yang bayar beban-bebannya si konsinyi. Berarti konsinyi membebankan beban itu ke akun consignment in pada cash sebesar 25. Terus abis itu yang ini tuh agak typo gitu, gara-gara harusnya ini yang selesai. Jadi ini tuh konsinyi berhasil menjual barang sebesar 6 set aja, 6 set produk dengan harga 85. Konsinyi berhak mendapatkan komisi penjualan 20% dari harga jual. Nah, kalau kayak gini kan yang terjual itu adalah 6 set. Kita ubah aja kali ya. 10 set. Complete 6 set. Nah, gitu. Nah, uncompletenya 6 set. Nah, berarti cash pada consignment in sebesar 510. Karena dia berhasil mencatat
penjualannya. Terus kalau misalnya yang tidak terpisah tadi gue bilang kalau misalnya dia mengirim barang, dia bakal no entry. Terus ada biaya pengiriman barang konsinyasi juga bakal no entry. Terus kalau misalnya dibayar beban oleh konsinyi, itu nanti dia dibebankannya langsung ke akun konsinyor si PT Bulan tadi. Kan ini PT Konita. Berarti PT Konita pada cash sebesar 25. Terus pas penjualannya bedanya dia itu mencatatnya KS pada sales langsung kayak penjualan biasa 6 kali 85. Terus dia juga mencatat COGS pada PT Konita. Nah, dia mencatat COGS pada PT Konita ini sebesar apa? Sebesar netnya. Kan netnya itu tuh dia ada komisi 20% nih. Nah, dia itu berarti netnya 80% kan. Berarti nanti dia itu mencatatnya COGS atau purchase pada PT Konita itu sebesar 510 dikali 80%. Sementara itu kalau misalnya komisi penjualannya 20%, si yang dicatat terpisah bakal mencatat consignment in pada commission income sebesar 510 kali 20%. Nah, terus kalau misalnya dicatat tidak terpisah, dia itu nggak bakal nyatet. Karena dia nganggapnya itu penjualan dia, ngapain dia nerima komisi gitu. Nah, terus kalau misalnya konsinyasi itu tuh yang tersusah di akhir. Di akhir itu kita harus hitung-hitung. Jadi di akhir itu tuh pasti kan ada transferan ke konsinyor. Nah, transferan ke konsinyor itu akunnya itu kalau terpisah consignment in pada cash sebesar selisihnya ini kayak 510 dikurang 25 dikurang 102 gitu 383. Nah, terus di si pusat ini dia itu bakal mencatat cash yang dia terima itu 383. Terus beban di sini consignment out atau beban yang dia keluarkan adalah sebesar yang harus dia ganti dari utang dia sama konsinyi 25 ditambah sama 102 gitu. Terus kalau yang dikredit hasil penjualan penerimaan dia yang diterima dari konsinyi 510. Terus consignment apa ada consignment income itu adalah kayak apa ya? Consignment out pada consignment income itu kayak gain loss-nya. Sales dikurang beban. Nah, sales dikurang beban ini adalah kan kita cuma jual 6 produk. Nah, terus kita itu harus membebankan. Kan ini total yang kita keluarkan didapat dari jurnal-jurnal kayak ini cost untuk 10 barang. Sementara kita itu menjualnya cuma 6 barang. Berarti kita harus kali proporsinya dikali 6 bagi 10 gitu-gitu. Nah, hasilnya itu 453. Jadi nanti gain atau loss-nya 510 dikurang 453 gitu 57. Sementara itu kalau misalnya dicatat tidak terpisah. Dicatat tidak terpisah kan dia itu tuh mengirim duitnya itu tuh ke konsinyor. Nah, ngirim duitnya ke konsinyor ini langsung ke akun PT Konita pada cash sama kayak tadi di debit kreditin aja hasilnya itu pasti sama kayak tidak terpisah. Nah, terus kalau misalnya yang ini si konsinyor dia bakal mencatatnya langsung ke akun beban dan revenue-nya. Jadi pertama cash yang dia terima kan 383 nih. Terus freight yang dia keluarkan adalah 15. Kan udah dibikin nih kolom ini. Misalnya ujian bikin aja kolom ini. Nah, bebannya itu 15. Nah, berarti freight-nya 15. Terus commission expense. Nah, commission expense-nya itu sama kayak tadi. Sales dikali sama 20% aja. Hasilnya 102. Terus pada sales-nya kan tadi 510. Nah, selisihnya adalah 10. 10 masuk ke merge on consignment. Merge on consignment itu adalah beban yang dilakukan konsinyi yang belum terjual gitu. Ini freight in kan yang dibayar oleh konsinyi dan belum terrealisasi. Nah, terus baru deh nanti
merge on consignment 224, sisanya dari cost barang kita jurnal ke income summary, terus breakout-nya yang belum terjual juga 24. Kita masuk ke soal tahun lalu deh ya. Soal tahun lalu. Sistemnya periodik dan mencatat penjualan konsinyasi secara terpisah. Siapa ini? Apple Corp itu tuh sebagai konsinyor, TMC itu sebagai konsinyi. Nah, terus katanya konsinyi berhak mendapatkan komisi sebesar 10% dan biaya-biayanya akan diganti oleh konsinyor setiap akhir. Terus konsinyi harus setor setiap akhir bulan gitu. Nah, jurnal pertama AC mengirim 500 unit barang ke konsinyi. Berarti kan dia katanya tadi apa ya? Secara terpisah, terus kayaknya uncomplete nih. Berarti terpisah, dia pakai akun consignment in sama consignment out. Saya mengirim 500 unit barang kepada TMC, harga pokok $500, harga jual 600, biaya pengiriman 5.000, baru dibayar saat itu. Nah, kalau kayak gini berarti kita pertama menjurnalnya consignment out pada merchandise inventory. Merchandise inventory-nya kan 500 unit dikali harga pokok 500, berarti 250.000. Pada freak out juga, freak out-nya 5.000, berarti 5.000. Berarti total consignment out-nya 255.000. Terus konsinyinya itu cuma nulis memo. Lalu tanggal 12 Desember, konsinyi membayar biaya sewa gedung untuk penyimpanan barang sebesar 1.500. Nah, karena ini buat konsinyasi, berarti yang bayar konsinyi akunnya berarti consignment in pada cash sebesar 1.500. Terus tanggal 15, TMC menjual 300 unit barang konsinyasi secara tunai. Biaya pengiriman 3.000 tunai juga. Pertama, kita jurnal penjualan. Jurnal penjualan cash pada consignment in sebesar 180.000. Dari mana? 300 dikali harga jualnya 600. Terus kita catat beban yang belum dibayar, beban pengiriman 3.000. Consignment in pada cash sebesar 3.000. Terus kita juga catat apa ya? Kita catat itunya komisinya kan 10% tuh, berarti ini consignment in pada commission income 180.000 kali 10%, 18.000. Terus selanjutnya 26 Desember, TMC mengembalikan 80 unit karena tidak layak jual, biaya pengiriman 800, berarti dia mengirim balik. Si pelanggan ngirim balik, yang mencatat tentang si inventory-nya itu tuh adalah si konsinyor. Jadi ngirim baliknya ke konsinyor nih, merchandise inventory di debit pada consignment out 40.000. 40.000 dari 80 dikali sama harga pokoknya 500. Jadi inventornya bertambah lagi 40.000. Terus biaya pengirimannya baru kan dibayar sama konsinyi, consignment in pada cash sebesar 800. Lalu si 80 unit yang dikembaliin itu di dalam ini tuh dia itu ada, kita harus mengurangi freight out sama biaya sewanya tadi. Kan pertama kali kita ngirim ke konsinyi itu kan ada freight out. Nah, freight out 5.000 ini untuk 500 unit. Berarti kita proporsiin aja nanti supaya nemu buat 80 unit. Berarti freight out-nya bakal kita kurangin. Gitu juga sama rent expense. Tadi kan ada rent expense 1.500 buat nyewa barang konsinyasi, 1.500 ini dikali proporsi juga gitu pada consignment out. Nah, selanjutnya adalah tanggal 28 Desember. TMC menjual 50 unit barang konsinyasi dari aset secara tunai. Biaya pengiriman 500.
Nah, kalau kayak gini 28 berarti cash pada consignment in, penjualannya lagi. Terus bebannya lagi juga sama kayak tadi. 500 consignment in pada cash 500. Terus komisinya juga sama kayak tadi, consignment in pada commission income. Nah, ini nih yang agak-agak tricky. Yang agak-agak tricky harus hati-hati. Kalau akhir itu tuh TMC mengirimkan laporan perhitungan penjualan. Nah, berarti kita bakal mentransfer ke konsinyor. Mentransfer konsinyor kan consignment in pada cash sebesar debit kreditnya aja yang dari consignment. Tinggal lo tambah kurangin. Terus si consignment itu si konsinyor dia bakal mencatat cash-nya sebesar 183.200 dong. Terus consignment out-nya sebesar apa? Consignment out-nya sebesar total penjualan 180 ditambah 30. Selisihnya adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh pengganti untuk penggantian ke konsinyor tuh. Ke konsinyi yang consignment di debit. Bisa aja selisihnya aja ini dikurang ini gitu. Terus kalau selisihnya, selisih gain atau loss-nya, kita harus buat tabel kayak tadi. Kan totalnya tadi 500. Terus yang terjual itu totalnya 350. Kalau nggak percaya nih ya, kan dia jual 300. Terus dia jual lagi 50. Jadi dia jual 350, dikembalikan 80, yang belum terjual itu 70. Nah, untuk cari gain atau loss-nya berarti tinggal total sales dikurang 204.050. Begitu aja deh. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat Excel-nya kok. Terus abis itu ini nih, nah biasanya di soal-soal dari tahun-tahun lalu itu tuh yang keluar itu uncomplete separated. Nah kalau sekarang yang unseparated, yang digabung maksud gua. Bisa nggak sih? Oh kemarin ada yang nanya, Alvan kalau nggak salah yang nanya. Alvan nanya ke Pak RTH maksudnya. Itu bisa nggak sih kalau konsinyor sama konsinyi itu tuh beda metode? Nah, jawabannya adalah bisa. Kayak misalnya gini nih, konsinyor itu tuh dia digabung, konsinyi dipisah. Nah, berarti kita mulai ya dari pertama. 100 alat unit cukur dikirim ke konsinyi. Nah, berarti kan no entry nih si dua-duanya. Kan dia digabung. Dia digabung jadi dia no entry. Terus dia emang no entry cuma memo. Nah, terus abis itu membayar biaya pengiriman karena dia digabung berarti dia no entry. Ingat ya, pokoknya konsepnya itu tuh lihat dari sini aja tuh. Dia tuh digabung no entry. Ini no entry. Terus yang ketiga, barbershop membayar biaya iklan untuk barang konsinyasi sebesar 150.000. Barbershop itu tuh si konsinyi. Nah, si konsinyi ini dia kan separated, berarti dia bayarnya konsign masukin ke akun consignment in. Tapi hati-hati ada soal di sini, ada keterangan. Barbershop diperkenankan mengambil komisi 25%. Terus biaya iklan tidak melebihi 100.000. Berarti biaya iklan yang ditanggung sama konsinyor itu tuh batasnya maksimal cuma 100.000. Berarti consignment in di sini 100.000, advertising expense-nya 50.000 pada cash. Jadi yang diganti cuma 100.000 aja nanti. Nomor 4, barbershop menerima dokumen utang wesel yang diterbitkan PT Manakarya di sebesar 400.000. Nah, kalau kayak gini berarti si konsinyor mau utang ke konsinyi. Berarti akunnya nanti cash not payable, not receivable cash. Terus abis itu nomor ini. Ini juga bisa no entry sih karena baru menerima, baru mengirim. Gitu. Gak tahu tergantung dosen deh. Apa namanya? Selanjutnya barbershop menjual 80 alat cukur dengan harga 24.000. Berarti kalau di sini dia menjual kayak tadi cash pada consignment in. Terus jangan lupa karena dia separated dia bakal consignment in pada consignment income dikali aja sama 25% komisinya.
Terus abis itu ini nih pas pengakuan pas ngirim duit ke konsinyur. Pas ngirim duit ke konsinyur, kan consignment in pada cash, tinggal di debit kreditin aja. Pokoknya didebitin kredit aja sebenarnya nih. 1920 dikurang sama 100.000, terus dikurang sama 480.000 sama nih. Nah, si ini beda, harus hati-hati. Dia kan datanya consignment in. Kalau di sini dia langsung masukin ke beban. Pertama, cash yang diterima 1340. Terus sales yang diterima 1920. Terus commission expense-nya 480.000. Marketing expense advertising itu yang terjual kan nggak 100%, kan dia menjual 100 unit, tapi yang terjual baru 80, berarti kita proporsiin aja. Iklan 100.000, kalau 80 unit berarti 80.000. Nah, sisanya adalah merchandise on consignment, adalah ini iklan gitu. Merchandise on consignment adalah biaya unrealized yang masih dibayarkan oleh si konsinyur gitu. Terus baru deh kita jurnal merchandise on consignment 226 dari income summary sebesar cost unrealized. Terus habis itu freight yang 10.000 yang dari yang ini, yang pertama tadi. Belum dijurnal ternyata. Yang ini, yang freight 50.000 gitu. Nah, sekian pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar atau langsung PC gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.